seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga karena kami punya Allah seperti Engkau. Kau tidak pernah gagal, Kau tepati semua perkataan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik di
dalam kuasa-Mu aku berlindung. Oh, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Yuk nyanyi sama-sama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Ucapkan ini, Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Oh, tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku, dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Oh, dalam kekudusan-Mu membawaku menang, berjalan denganmu, denganmu ku lewati semua. Oh, di dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawa kami menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Semua nyanyi, katakan dalam kasih-Mu, di dalam kasih Kau membawaku, di dalam kuasa-Mu, kuasa-Mu aku berlindung. Di dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Ini yang paling penting, untuk tahu bahwa Tuhan berjalan dengan kita, untuk mengakui bahwa kita perlu Dia dalam hidup kita. Maka kita percaya dan yakin bahwa Dia yang akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan dalam hidup kita. Ada berapa banyak saudara berkata, Tuhan berjalanlah denganku, jangan pernah tinggalkan aku. Ayo bangkit berdiri sama-sama saya. Cuma letakkan dua tangan saudara di dada saudara.
sebagai sebuah pengakuan yang keluar dari hati bahwa kita perlu Yesus untuk berjalan dengan kita. Dalam kasih-Mu, jemaat Tuhan katakan, Kau membawaku naik. Jemaat Tuhan katakan, dalam kuasa-Mu, walk with us God. How we need you. Oh, aku berlindung di dalam kekudusan-Mu. Kau membawa kami untuk menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Benar Tuhan, berjalan denganmu, kami akan melewati segala persoalan, rintangan, masalah. Bahkan kami akan masuk di dalam Kanaan yang kekal, surga yang mulia. Kau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami tidak dikalahkan oleh masalah, supaya kami tidak dihentikan oleh persoalan, supaya kami Tuhan tidak dikalahkan oleh segala pergumulan kami. Tapi kami tetap akan melewati, karena kami adalah pemenang, karena Engkau telah menyertai kami. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap akan menopang kami, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Segala persoalan, segala kesulitan, tantangan kami, teman-teman kami yang memohonkan pertolongan di dalam doa mereka, Tuhan kiranya Engkau menjawabnya, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan firman-Mu Tuhan yang kami rindukan akan membuka lembaran masa depan kami ke depan. Dan firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada, memulihkan, memberikan pengharapan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Seseorang itu perlu ada namanya, saudara, teman yang bisa menolong. Tapi tidak sedikit di dunia ini, saudara, teman-teman kita yang mau menolong kerap kali tidak menolong. Bahkan kerap kali, saudara, bisa menjadi masalah baru bagi kita. Sebab itu ketika kita berjalan sendiri, kita juga tidak mampu di dunia ini. Makanya Tuhan memberikan seorang penolong ketika Dia menjadikan Adam, yaitu seorang perempuan, gitu. Diambil dari tulang rusuknya ketika Adam ditidurkan. Maka dijadikanlah perempuan. Maka Tuhan berkata, sungguh baik. Gitu. Ketika Tuhan menjadikan alam semesta, menjadikan langit dan bumi, dan menjadikan semuanya, Dia berkata baik semua adanya. Tetapi ketika Dia menjadikan manusia, saudara, Dia tidak mengatakan baik. Tetapi ketika, saudara, perempuan dijadikan untuk mendampingi laki-laki, maka dikatakan baik. Sehingga kita tahu sekali bahwa penolong itu akan membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saudara. Jadi hidup kita ini, saudara, tidak mungkin tidak baik. Karena kita diciptakan di dalam Kristus dan ada Yesus di dalam hidup kita. Diberikan pengharapan dan kekuatan dan diberikan penolong menjadikan apa yang tidak baik menjadi baik. Apa yang biasa menjadi baik. Sehingga seorang saudara hari ini, kalau kita melihat suami kita
Atau kalau kita melihat orang tua kita laki-laki, kalau hidupnya enggak, saudara masih kurang, jangan menyalahkan dia. Karena penolong itu juga harus membantu, memberikan semangat. Gitu. Apa yang tidak baik itu juga tanggung jawab daripada seorang suami saja. Apa yang tidak baik, saudara, bagi laki-laki itu bukan tanggung jawab dia saja, tapi tanggung jawab dari seorang penolong yang bernama perempuan itu. Jikalau kita tidak ada penolong, saudara, mungkin dalam keluarga kita, maka saudara, walaupun kita pandai, walaupun istri kita mungkin bukan sependidikan dengan kita, bukan seprofesi dengan kita, dia ibu rumah tangga yang biasa. Mungkin 10 kali dia ngomong belum tentu 10 benar. Tapi dia tetap seorang penolong. Anggap aja dia itu adalah rem kita. Mobil itu bisa cepat. Kejuaraan itu bisa menang. Bukan karena cuma gasnya yang cepat. Tetapi perlu juga rem, saudara. Saudara mau bikin mobil yang hebat, yang super cepat. Kalau tidak ada remnya, tidak mungkin dia juara. Saudara, sebab itu kelihatannya rem, tetapi itu juga menolong kita. Di dalam sebagai seorang pengusaha, pelayan Tuhan, rumah tangga, saudara, perlu penolong. Walaupun saudara, kerap kali tidak sederajat ataupun saudara pandang tidak sama. Namun dia adalah rem kita juga yang menolong. Tetapi Tuhan katakan dia memberikan penolong yang sepadan. Mungkin pendidikannya tidak sama. Latar belakang budaya tidak sama. Tapi sepadan itu berkata saudara, berarti ada keseimbangan. Untuk keseimbangan di dalam hidup kita. Mungkin kita berjalan, kita punya kemampuan, kita punya kepandaian, sehingga kita berhasil. Saudara, tapi manusia tidak mungkin berhasil terus menerus. Saudara, ada kalanya di tengah keberhasilannya, dia mungkin mau berjuang lagi. Di situ dia akan jatuh. Tetapi istri penolong akan berkata, kurangi. Mungkin kita jengkel juga, saudara. Tapi disitulah juga ada namanya pertolongan. Mau tidak mau, saudara, penolong itu penting. Oleh sebab itu rumah tangga perlu diperbaiki kembali. Bukan hanya soal suami sebagai imam dalam rumah tangga. Tapi istri menjadi penolong yang sepadan, saudara. Yang bisa memberikan semangat. Bisa mendorong laki-laki ketika dia lemah. Bisa menjadi penopang di dalam doa. Bisa membawa anak-anaknya datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Saudara, supaya di rumah itu ada tiang awan, tiang api. Yaitu doa. Ada roh Tuhan di tempat itu. Ada damai sejahtera. Tapi yang jelas hari ini, saudara, Tuhan tidak memberikan Tuhan yang penolong yang sepadan. Tetapi kita berjalan, ada penolong yang maha hebat. Bukan sepadan, saudara. Kita tidak sebanding dengan dia, saudara. Kalau istri kita mungkin sepadan, teman kita mungkin sepadan. Tapi Tuhan memberikan penolong yang lain, saudara. Seorang penghibur, penolong. Dan itu bukan sepadan, jauh melebihi kita. Dan yang menuntun hidup kita. Dan membuka jalan-jalan yang tertutup. Dan memberikan harapan kepada kita. Menginsyafkan kita dari dosa dan kesalahan. Saudara, itu yang paling penting. Memimpin langkah kita. Itulah roh kebenaran. Roh kebenaran tidak disebut roh benar. Tapi disebut roh kebenaran. Roh Kudus disebut roh kudus. Disebut roh penolong, roh penghibur. Saudara, tetapi dia benar tidak disebut roh benar, tapi kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Bukan roh benar. Karena banyak orang Kristen yang datang di gereja adalah orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kerap kali tidak berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, kita tahu yang benar. Saudara, kita tahu yang benar, belum tentu kita bisa jalan di benar itu. Sebab itu roh itu bukan roh benar saja, tapi roh kebenaran. Artinya kita harus tahu jalan dan kita harus melangkah supaya kita bukan cuma bisa benar, tapi hidup di dalam kebenaran.
Orang Kristen itu adalah orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Semerah apapun dosa mereka, saudara, sehitam apapun kejahatannya, ketika dia percaya Yesus, dosanya disucikan, diampuni. Dari orang yang berdosa, dari pemungut cukai yang tidak baik, dari seorang penjahat, yang di samping Yesus Kristus, saudara, dia langsung menjadi benar. Bukan karena perbuatannya, sehingga dia hari itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi orang benar. Akhirnya kita tahu firman Allah. Saudara, kita orang benar, kita tahu firman Allah. Kita tahu jalan itu. Saudara, tapi kalau kita tidak melewatinya, kalau kita tidak melangkah, maka itu bukan kebenaran, hanya cuma benar saja. Orang benar itu pasti akan menunjuk orang salah. Orang benar akan meninggikan dirinya, saudara. Dan dia mencari orang yang salah. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak mencari orang yang salah. Dia mengampuni kesalahan orang. Katakan amin dulu, saudara. Sehingga Yesus dikatakan, akulah jalan, bukan benar. Jalan, kita tahu jalan itu benar. Tapi disebut kebenaran, kita harus melangkah di situ. Amin. Saya yakin di tempat ini semua benar. Saudara, hidupnya benar. Karena ada kuasa, ada pertolongan, ada darah Kristus. Tapi jangan lagi menunjuk orang yang berdosa. Orang Farisi itu orang benar. Ahli Taurat itu orang benar, imam itu orang benar. Tapi ketika perempuan, saudara, yang sedang berzina itu, perempuan berzina ditangkap, mau dihukum karena dia benar, ini salah. Maka yang benar akan menghukum yang salah. Tetapi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lemparkan batu pertama. Saudara, tidak ada satupun orang yang melemparkan batu. Karena orang benar, saudara, mulai disadarkan bahwa dirinya juga bersalah. Karena dia menganggap benar dan menganggap orang salah. Karena dia tidak mengampuni orang yang berdosa. Tidak sedikit orang di gereja, saudara. Baik dalam keluarga, kita orang benar, tapi kita juga banyak salah. Tapi kalau kita tidak mengampuni, kita tetap benar dan selalu menunjuk yang salah. Dan saya melihat banyak sekali orang, saudara, firman itu diberikan kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsyafkan kesalahan kita. Supaya kita kembali bukan jadi orang benar, tapi dalam kebenaran. Makanya Roh Kudus disebut roh kebenaran. Kita lihat dulu firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 14 sampai dengan 21. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus. Kalau minta, saudara, maka akan mendapatkan, saudara, apa yang kita minta. Tapi sekarang banyak di dunia, khususnya di media, para pelayan Tuhan sudah mulai, saudara, menyingkirkan pelan-pelan nama Yesus dan menggantikan dengan nama-nama yang lain. Saudara, nama apa mungkin saudara tahu? Orang sudah mulai mengatakan, saudara, ada nama di atas nama Yesus. Nama Allah. Tetragrammaton. YHWH. Yahweh atau Yehova. Saudara. Sudah mulai banyak, saudara, orang-orang sudah mulai meninggalkan Yesus. Mereka lupa. Mengusir setan tidak bisa nama lain kecuali nama Yesus. Katakan amin dulu, saudara. Bagaimana nama Yesus diturunkan? Itu nama Allah, Pak. Allah Bapa sendiri berkata, saudara, bahwa dia telah mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi yang semua yang di dunia ini yang punya nama, saudara, harus dibawa nama Yesus. Katakan amin dulu. Itu Filipi pasal 2. Jadi sudah tidak main-main, saudara. Harus dibawa nama Yesus.
Dan baik itu yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Semua harus sujud menyembah. Saudara. Bahkan Kisah 4 ayat 12 mengatakan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh selamat. Karena hanya satu nama di kolong langit ini. Yang oleh karenanya kita boleh selamat. Yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Walaupun Allah, saudara, punya nama entah itu Elohim apapun juga. Tapi kita diselamatkan oleh karena nama. Di atas segala nama. The name of name. Nama yang ditinggikan oleh Bapa di surga. Yang tidak ada yang di atasnya. Saudara. Kenapa? Karena nama Yesus itu adalah nama Bapa sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 43 kalau bisa dibuka. Aku datang dalam nama Bapakku. Di dalam doa Yesus Kristus. Dia berkata, Bapa, aku telah mengenalkan namamu kepada mereka. Orang masih tidak menganggapnya semua. Media itu bisa mengajar kita, memberitahu banyak kita. Tapi bisa menjadi racun juga bagi kita. Karena tidak semua media yang diberikan itu bermanfaat. Ada yang mengadu domba. Ada yang mengacaukan. Saudara, ada yang membingungkan. Hanya firman Allah itu saja, saudara. Yang menuntun kita kepada masa depan kita. Saudara boleh melihat media. Mau media di dalam khotbah juga bisa, tapi tidak semua jaminan. Saudara melihat sekarang, orang sudah mulai, saudara, mengotak-atik. Seperti mobil rusak diotak-atik, diperbaiki. Mereka sudah mulai ngotak-ngatik Allah, pribadi Allah. Padahal firman Allah berkata bahwa kita ini, saudara, adalah periuk. Dan Tuhan adalah tukang periuknya. Dia yang membuat kita bentuk apa, itu hak dia. Tapi sekarang periuk berusaha untuk menjadi tukang periuk. Dan tukang periuk dijadikan periuk. Tuhan yang mengamati kita. Kita sekarang berubah untuk mengamati Tuhan. Dunia sudah terbalik, saudara. Itulah segala Kristenan di akhir zaman. Sebab itu kita perlu ke gereja. Supaya mengerti kebenaran firman Allah. Usirlah setan-setan demi namaku. Betul gak? Saudara. Mintalah demi namaku. Gitu. Tidak ada nama lain. Saudara. Hanya nama Yesus. Tapi kalau kita merendahkan nama Yesus. Apapun alasannya. Berarti kita mesti cari nama di atas nama Yesus. Berdoanya. Berarti kita bukan orang Kristen. Saudara. Kalau kita orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita percaya Bapa. Karena Yesus Kristus. Akhirnya kitab ini kita buang. Kita ganti yang lain. Kita, saudara, kita diperutang nyawa. Kita diselamatkan karena darah Kristus mati. Saudara, darahnya turun untuk kita. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan firman Tuhan berkata, serahkan juga. Hendaknya kita menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan, engkau mati untuk aku, engkau menyerahkan nyawaku. Sekarang engkau nuntut nyawaku. Mungkin ada orang berpandangan suatu hari seperti itu juga. Seakan kau mati sekarang nuntut aku ganti rugi. Tidak. Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Dan kita harus menyerahkan nyawanya kita kepada dia. Kenapa? Karena nyawa kita ada di tangan dia untuk dibawa ke surga yang mulia. Amin. Dia tidak menuntut. Saudara. Balasan dari kita. Tapi kita menyerahkan nyawa kita bagi dia. Karena di tangan dialah kita akan diselamatkan di surga yang mulia. Ini banyak pelajaran-pelajaran saudara. Mungkin saudara tidak banyak membaca media atau melihat media. Mungkin yang sudah melihat media bisa mengerti. Tapi ini firman hari ini bukan hanya untuk yang datang di tempat ini. Tapi untuk di media juga. Mungkin ada ratusan ribu, puluhan ribu orang yang mendengar. Saudara. Supaya mereka kembali kepada ajaran Yesus Kristus. Karena Yesus katakan saudara, pergikan semua ke seluruh dunia, jadikan semua muridku. Kata murid berarti kita belajar kepada Yesus Kristus. Amin. Ajaran Yesus, gak bisa ajaran yang lain. Mungkin saya berkata begini, Pak, ajaran Yesus. Kalau gitu perjanjian lama bagaimana? Apakah ada perjanjian lama yang lebih hebat dari ajaran Yesus? Tunjukkan. 10 hukum Allah.
Tuhan Allah sendiri menulis dengan jarinya. Dalam 2 loh batu diberikan kepada Musa. Yesus katakan, hanya ada 2 hukum. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan hukum kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan bukan hanya sepenuh hati, tapi jiwa kita kering. Sehingga kita pergi tamasya, kita cari hiburan, kita pergi nightclub. Kita mabuk-mabukan. Justru kita harus memberikan segenap jiwa kita juga. Mungkin kekuatan kita untuk kerja di gereja, kita duduk diam, tidak mau pelayanan. Tuhan katakan segenap kekuatanmu. Mungkin akal budiku untuk cari uang saja. Gak usah untuk melayani gereja. Segenap akal budimu. Saudara, tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Orang yang kerasukan setan saja yang bunuh diri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, firman Tuhan kata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Kalau ini kita lakukan 1 ayat saja yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka isi seluruh hukum Taurat termasuk 10 hukum Allah. Saudara, dan semua kitab para nabi itu sudah tercakup hanya di dalam 1 ayat. Belum lagi berkata, hukum Taurat mengatakan, bencilah musuhmu. Jika orang jahat balas kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Balaslah dengan kebaikan. Ada ajaran seperti itu. Jikalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Padahal kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Amin. Kemana-mana kita membawa kebencian, sakit hati, padahal kita adalah pelayan Tuhan. Kemana-mana saudara mungkin kita membawa kekecewaan, putus asa. Tidak memberikan api kepada orang lain. Tuhan katakan kita terang dan garam dunia. Amin. Sesulit apapun juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat firman terus ayatnya itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang menyertai kita ada umurnya. Dan dia bisa mendampingi kita, bisa berbicara kepada kita, bisa menolong kita, bisa membantu kita. Tapi Tuhan memberikan penolong saudara, yang selama-lamanya sampai kepada anak cucu kita. Dan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh kita dan penolong kita, penolong ini akan memberikan kepada kita. Dikatakan kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahnya. Berapa banyak orang yang menuruti perintah Tuhan hari ini? Sedikit ke gereja dengan segala macam motivasi. Bahkan cari yang megah, cari yang cocok, cari yang enak, saudara. Bukan cari Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan ke gereja, dia mau mentaati perintahnya. Dia mau mencari perintahnya. Bukan dia memerintah Tuhan. Aku datang di gerejamu, kau berkati aku. Tapi kali ini aku datang di gereja. Gitu. Apa perintahmu yang akan aku lakukan? Katakan amin dulu saudara. Karena ketika saudara menyebut Allah sebagai Allah, berarti saudara adalah orang beragama. Orang yang percaya adanya pencipta. Sehingga saudara berdoa meminta rezeki. Karena dia Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi kita orang Kristen bukan menyebut Allah saja sebagai Allah. Kita menyebut Allah sebagai Tuhan. Kata Tuhan itu menunjukkan bahwa Engkau pencipta. Engkau melakukan semuanya. Aku beribadah, aku minta sesuatu kepadamu.
Tapi hari ini aku sadar, Allah, bahwa Engkau adalah Tuhanku. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Sehingga aku adalah hamba-Mu. Makanya muncul kata Abdiel, hamba Allah. Kata hamba Allah itu muncul setelah ada kata Tuhan itu. Sehingga kita di gereja bukan perintah Tuhan lagi. Bukan hanya cuma beribadah. Bukan minta rezeki. Tapi kita adalah hamba kebenaran. Katakan amin, saudara. Jadi kita mesti bagi hidup kita di akhir zaman. Jangan saudara sampai kita dipontang-panting dengan pengajaran kiri kanan yang membingungkan. Kita lihat terus ayatnya saja, saudara. Yaitu roh kebenaran, bukan benar. Memang benar, tapi disebut roh kebenaran. Yesus benar, membenarkan kita, tapi disebut jalan kebenaran. Saudara sudah benar, karena saudara datang di gereja. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, saudara cuma benar ke gereja. Bukan ke tempat judi. Tapi kalau tidak melakukan perintah Tuhan hari ini, apa yang didengar di khotbah, saudara bukan kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Sebab ia menyertai kamu, penyertai. Dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa enggak saudara? Bukan menyertai saja. Kalau orang menyertai, saya pergi mana disertai. Kalau saya punya teman baik, saudara, mungkin saya capek bawa kantongan apa berat barang, dia angkat. Tapi yang menyertai kita sekarang Roh Kudus. Bukan membawa barang yang berat dia angkat, bukan. Terus apa yang dia angkat? Beban hidupmu. Katakan amin dulu saudara. Barang seberat apapun kita bisa angkat, kita bayar orang. Tapi kalau beban hidup siapa yang bisa angkat? Itu yang menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara. Makanya beban hidup kita diangkat. Sehingga kita bisa berjalan mengangkat masalah apapun barang yang kita bisa angkat. Itulah kebenaran hari ini. Bukan hanya itu, dia diam di dalam diri kita. Siapa yang mengusik kita, mengusik dia. Siapa memberkati kita, dia akan diberkati. Siapa mengutuk kita, akan terkutuk. Loh kenapa? Siapakah kamu ini? Aku manusia bukan siapa-siapa. Persoalannya di dalam aku, sudah ada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Siapa yang membinasakan jemaat dirimu, akan dibinasakan Allah. Karena hidupmu adalah rumah Allah. Bait Allah. Jadi jangan pernah takut dimanapun juga engkau berada. Tetaplah tabur kebaikan. Kenapa harus kebaikan? Karena Allah ada di dalam dirimu. Allah tidak pernah berbuat jahat. Allah selalu berbuat baik. Amin. Tapi ketika ada orang jahat sama kamu, tetap tabur kebaikan. Karena Allah ada di dalam kamu. Amin. Tidak bisa dengan kejahatan. Kalau orang jahat kita balas jahat, saudara. Berarti bukan Allah di dalam diri kamu. Dirimu sendiri yang menguasai. Sebab itu saudara, hari ini kita mesti belajar kebenaran ini. Terus tabur kebaikan. Bagaimana kalau orang itu mengutuk? Dia mengutuk bukan saya. Mengutuk Tuhan. Amin, yang di dalam saya. Karena saya berbuat baik. Saudara. Tapi perbuatan baikmu tidak sempurna. Karena saya sarana. Amin. Bukan Allah yang 100%. Gitu. Hanya aku menaburkan kebaikan. Gitu. Karena Allah menggerakkan aku. Tapi kita bukan Allah. Kita gak bisa 100%. Tapi minimal jadi berkat. Katakan amin dulu. Kita tidak bisa menolong orang menjual rumah kita, kasih dia. Karena kita bukan Allah. Kita bisa menolong orang, saudara. Untuk memberi tumpangan di rumah kita. Itu kita bisa lakukan. Kita tidak bisa memberikan mobil kita kepada orang lain terus kita jalan kaki. Karena kita bukan Allah. Tapi kita bisa, saudara,
membawa orang itu duduk di tempat kita, kita antar dia. Amin. Itu saudara. Kita lihat terus ayatnya, firman Allah yang indah ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus adalah hidup, kita akan hidup. Sebab itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ketika engkau tidak punya jalan, dia memberikan jalan. Amin. Ketika engkau tahu jalan, kau harus berjalan. Itulah kebenaran. Dan ketika engkau berjalan, itulah kebenaran. Maka engkau peroleh hidup itu. Saya sudah hidup, Pak. Gak perlu lagi hidup. Apakah kau punya masa depan? Apakah punya pengharapan? Apakah punya semangat? Saudara, hanya orang yang bisa berbuat baik. Hanya orang yang bisa mendoakan orang lain. Hanya orang, saudara, itu orang yang punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, saudara, di mana-mana dia jadi masalah bagi orang lain. Dia menjelekkan orang lain, bukan menjadi berkat. Kita lihat terus ayatnya. Ini ayat indah sekali dan memang sekarang lagi persoalan. Orang sudah mulai, saudara, mengaburkan apa yang harus dilakukan untuk memuliakan Allah melalui perbaikannya, kebaikannya, perbuatannya. Sekarang orang, saudara, bukan melakukan perintah Tuhan untuk memuliakan Allah melalui perbuatannya, tapi saudara memakai pikirannya untuk mengecilkan Allah. Saudara lihat sekarang, banyak pendeta dan teologi, saudara, sudah menganggap lebih hebat dari Allah. Sehingga dia mulai ngotak-ngatik Allah ini kurang, saudara. Allah bukan di sini, Allah ini, bukan ini. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia bisa mengampuni dosa kita? Dia hukum, disalibkan. Bukan karena melakukan mujizat. Karena dia telah mengampuni dosa manusia. Amin. Sehingga ahli Taurat orang Farisi berkata, siapa kamu ini? Mengapa kamu bisa berkata mengampuni dosa manusia? Hanya Allah saja yang bisa mengampuni. Berarti engkau mensejajarkan dirimu dengan Allah. Engkau menghujat Allah. Saudara, maka Yesus mati di kayu salib. Bisa tangkap enggak ayat ini? Kebenaran ini. Yesus mati di kayu salib. Saudara, karena dia mengampuni dosa manusia. Kalau dia bisa mengampuni dosa manusia, siapa? Sehingga orang Farisi, semua imam-imam mengatakan engkau mensejajarkan dirimu dengan Allah. Dan disitulah dia mati. Sekarang banyak pendeta, pelayan Tuhan berkata, Yesus bukan Allah. Mau cari di mana lagi? Yang dibaca apa lagi? Yang dibaca Injil, selamat dari Injil. Mungkin saudara pernah mendengar berita itu, media itu. Kalau enggak mendengar, saudara akan suatu hari bisa disesatkan kalau enggak mendengar kebenaran firman Allah ini. Yang ayat yang 21. Pada waktu itulah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara gak bisa ngomong, aku mengasihi Bapak, gak mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan dikasihi Bapa. Amin. Mau ngomong apa saja, kita anggap aja manusia biasalah. Kita manusia saja. Kita kasih contoh. Saudara mau saya baik sama saudara? Mau berbaik sama saya. Tapi kalau saudara berbuat jahat sama anak saya, bagaimana saya bisa berbuat baik sama kamu? Ini kalau kita bicara manusianya. Kalau kamu mengasihi anakku, membuatnya baik. Walaupun gak kepada saya akan mengasihi kamu dan berbuat baik. Betul gak saudara? Ini kalau kita bicara manusia loh. Contohnya.
Makanya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Bapa akan mengasihi kita. Kalau kita tidak mengasihi Yesus, Bapa tidak mengasihi kita. Kalau kita menghormati Yesus, Allah akan menghormati kita. Amin. Kalau kita tidak menghormati Yesus, kita tidak menghormati Bapa juga. Itu namanya karena anak dan Bapa. Jadi jangan dibuat. Kita lihat hal, saudara, temanya firman dan penolong yang berkuasa. Poin pertama, murid Tuhan diberi otoritas. Murid Tuhan diberi otoritas. Engkau akan melakukan pekerjaan yang besar. Mintalah, saudara, dalam namaku. Betul enggak? Dia katakan seperti itu. Akan kuberikan seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan katakan, murid Tuhan itu diberi otoritas. Saudara, jadi kalau kita diberi otoritas, kenapa kita tidak memakai otoritas itu? Di dalam diri saudara ada kuasa. Otoritas itu bicara kuasa. Mengapa tidak dipakai kuasa itu? Kuasa apa, Pak? Saya ngangkat cuma kuat 20 kilo saja, cuma 3 kali angkat. Saya pikul beban berat tidak kuat. Mungkin saudara bilang begitu. Tapi mulut saudara, mau ngomong apa saja bisa. Mau ngomong triliunan bisa. Mau ngomong miskin kan bisa. Betul nggak saudara? Mau ngomong kutuk, ngomong berkat bisa. Ngomong surga yang jauh, ngomong neraka di bawah bisa. Makanya firman Tuhan berkata, otoritasnya ada di perkataan kita. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Otoritas bukan karena kuat saya. Bukan karena masa muda saya. Bukan tampan saya. Saudara, bukan hebatnya saya. Tapi perkataan Allah yang keluar dari mulut saya. Amin. Makanya jangan pernah berkata sia-sia. Tarik semua perkataan sia-sia yang pernah kita ucapkan. Kalau kita pernah ngutuki anak kita, istri kita, cabut dalam nama Yesus. Mulai hari ini belajar mengucap syukur, saudara. Belajar memuliakan Allah. Bagaimana, Pak? Apakah saya setiap hari nyanyi? Gak mungkin kuat kamu. Kalau gitu di radio, Pak. Saya kalau naik mobil saya pasang sampai 20 lagu, balik lagi 20 lagu lagi. Apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senang? Saudara. Makanya saudara, kita ada doa Bapa kami. Berilah kami makan secukupnya. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Jauhkan dari percobaan, lepaskan dari iblis. Karena engkaulah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Berapa kali kita berdoa itu? 2 kali pagi sama malam. Berarti engkau sudah memuliakan Allah, menempatkan Allah di tempat yang tepat. Memuliakan Tuhan. Biasanya doa kita kan tidak ngomong itu. Tuhan berkati aku mau tidur, jaga lindungi aku. Saudara, supaya bantalnya jangan sampai hilang. Mungkin gitu saudara. Pernah memuliakan Allah? Doa Bapa kami itu ada. Dan mengimpartasikan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan jadilah kehendakmu. Luar biasa enggak saudara? Mengucap syukur, memuliakan Allah. Saudara belum tentu bisa ngampuni orang. Karena sakit hatimu. Karena doa Bapa kami wakili engkau. Ampunilah kami seperti aku mengampuni orang lain. Walaupun tidak sempat melihat wajah orang yang kita benci. Tapi minimal kita harus melepaskan pengampunan. Siapa yang mengampuni akan diampuni. Saudara, kita punya otoritas. Kita lihat dulu Yesaya 45 ayat 7. Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara,
Yang menciptakan gelap dan terang. Masa depanmu gelap apa terang, Allah yang menciptakan semuanya. Tetapi sekarang Tuhan memberi otoritas kepada kita. Karena ada roh penolong kepada kita. Yang gelap menjadi terang, yang tidak baik menjadi baik. Karena otoritas itu ada pada diri kamu. Dan di saya juga. Tuhan memberikan nasib malang dan nasib mujur. Kita kerap kali kena malang, kena mujur, kena malang, kena mujur. Tetapi ketika malang saudara, Allah akan mengubah menjadi mujur. Amin. Karena ada otoritas, karena ada Allah di dalam dirimu. Loh kok bisa Pak? Lihat Yusuf. Dia di penjara malang. Karena kebenaran. Bukan dapat istana. Kebenaran. Dia masuk penjara. Nasibnya malang kamu tuh. Sudah anak dicintai papanya. Diiri saudaranya. Mau dibunuh, dibuang ke sumur. Celaka memang nasibmu itu. Sudah gitu bukan bangsawan ambil kamu dari sumur. Saudara. Tapi Tuhan sehingga kamu jadi budak, sungguh malang kamu. Padahal kamu dapat visi dari Tuhan. Sudah begitu kamu kerja diberkati, cukup bagus. Naik terus, bagus juga. Lo masuk penjara, memang sial dia. Betul gak saudara? Tahanan. Tapi sekonyong-konyong Allah membangkitkan dia. Enggak usah jadi perwira. Langsung Perdana Menteri. Karena Allah telah mengubah nasib malang menjadi mujur. Kita tidak mungkin tidak melewati malang. Hidup di dunia ini malang melintang. Betul gak saudara? Tapi setiap kemalangan kita, Tuhan akan bisa ubah. Karena kita dikasih Tuhan. Wah Pak, tapi kehidupan sulit Pak hari ini Pak. Inflasi tinggi. Ya tinggi-tinggi ya saudara. Imanmu harus lebih tinggi dari inflasi. Kalau imanmu tetap tidak naik, inflasinya naik, ya susah. Gitu. Ya tapi gimana Pak, sekarang barang-barang naik. Kita adalah sebuah kapal. Tuhan nakodanya. Saudara pernah enggak kapal itu? Kapal itu di atas air atau di bawah air? Kecuali kapal selam. Itu kalau 1 tahun sekali ke gereja itu kapal selam. Kalau di sini kan kapal di atas air. Kalau kapal di atas air saya mau tanya kepada saudara. Ketika airnya naik sampai 5 meter. Kapal itu tenggelam enggak? Tenggelam enggak? Kemudian kapal saudara airnya laut itu naik 10 meter. Kapal itu tenggelam enggak? Tidak. Kita itu seperti kapal itu. Sebesar apapun masalah kesulitanmu, tantangan hidupmu. Kamu tidak di bawah tantangan, di bawah tekanan itu. Engkau akan ada selalu di atas. Karena kita adalah murid Tuhan itu sendiri. Amin. Karena kita belajar dari kebenaran firman Allah. Makanya kita belajar, makanya kita tahu. Hal kedua kita lihat saudara. Diberi penolong. Untuk melakukan hal-hal mulia. Diberi penolong yang menyertai kita. Untuk melakukan hal-hal yang mulia. Roh Kudus itu penghibur. Penolong. Roh kebenaran. Roh Kudus. Yang mengisapkan kita dari susah. Yang memimpin kita. Berarti saudara untuk hal-hal yang mulia. Saudara. Untuk sesuatu yang baik. Tapi saudara coba lihat. Kalau tanaman itu ditanam, tanaman buah. Ditanam. Kalau sampai dia baru ditanam. Dia pasti tumbuh, betul ya? Kalau kita tumbuh. Tumbuh dahannya kecil, tumbuh rantingnya. Tumbuh daunnya. Berarti dia hidup bukan? Hidup. Ada buahnya enggak? Belum. Itulah kekristenan. Engkau ditanam oleh Tuhan. Sekarang kau hidup. Ngerti firman, engkau berdaun, engkau punya kekuatan, engkau diberkati, tapi belum berbuah. Belum berbuah. Jadi kita tidak bisa sombong. Ketika kita di gereja diberkati, kita tidak boleh sombong. Karena kita masih tumbuh terus. Kapan dia berbuah? Ketika cukup umurnya.
dan dewasa. Dia mulai berbuah sedikit kecil, tapi tidak banyak. Sedikit. Dia tumbuh lagi, keluar buah sedikit lagi. Tumbuh lagi, sudah tidak bisa tumbuh. Dia tidak akan naik lagi, tapi dia mengeluarkan buah terus menerus. Saudara, kalau kita dewasa rohani, pasti mengeluarkan buah. Kita nggak usah ngomong berapa lama aku di gereja. Punya karunia yang hebat, bisa khotbah atau punya pengkhotbah atau macam-macam, saudara. Tapi yang penting ada buah nggak? Amin. Kalau nggak ada buah, mulai 30 tahun di gereja melayani, tetap belum dewasa. Udah dewasa melayani, buahnya seberapa? Masih biasa-biasa. Berarti masih bertumbuh lagi kamu. Amin. Begitu tinggi, dia tidak akan pernah sombong. Dia tidak akan meninggikan dirinya. Dia tidak akan terus naik ke atas. Tapi dia terus mengeluarkan buahnya sampai kering dan mati dia. Itulah kekristenan kita hari ini. Katakan amin dulu. Ketika kita sudah sampai di puncak kerohanian kita. Kita akan terus mengeluarkan buah sampai masa tua kita. Sampai mati pun kita, saudara. Tidak pernah tidak mengeluarkan buah. Itulah kebenaran firman Allah. Makanya Tuhan berkata, supaya kita berbuah seperti pohon. Sebab itu dia kasih penolong kepada kita. Penolong yang setia. Yang bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa dia, kita tidak mampu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Mari saudara merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita datang di gereja. Saudara, untuk apa kita mencari perintah Tuhan? Karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita yang sudah benar, saudara. Kita harus tahu jalan yang benar. Kalau kita tidak melewatinya, kita bukan kebenaran. Dan kita tidak pernah menikmati kehidupan. Kita pujikan satu pujian ini. Angkat tangan. Engkau tidak sendiri. Ada penolong bukan yang hanya sepadan menyertaimu. Tapi penolong yang di atas jauh dari kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia akan merubah gelap menjadi terang. Malang menjadi muncul. Ketidakmampuan menjadi mampu. Glory, haleluya, haleluya. Engkau duka cita. Engkau punya beban berat. Dia akan menghibur, akan mengangkat bebannya. Glory, haleluya. Glory, syukur, syukur, syukur. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, karena bebanku ringan. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Biar hari ini Tuhan, kami boleh mengeluarkan buah karena kedewasaan kami. Kami boleh meletakkan segala beban-beban berat dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau meringankan, mengangkat semuanya. Mengubah kehidupan kami. Biar kami keluar dari tempat ini
Kami bukan sebagaimana kami masuk. Segala beban-beban kami boleh terlepas. Kami boleh menjadi orang-orang murid-murid Tuhan yang punya otoritas. Yang yakin ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami hari ini, baik ada di dalam gelap maupun di dalam tempat yang malang, kami percaya akan dirubah menjadi terang dan mujur. Selama Engkau bersama dengan kami, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, persembahan itu boleh Tuhan terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir